Selamat datang kembali. Saya Banon Gautama akan melanjutkan audiobook pembacaan buku Mengolah Kemarahan Jadi Kedamaian karya Guruji Gede Prama. Ini adalah bagian ketiga yang termasuk bagian terakhir. Mari kita mulai. Tirta menyejukkan dari puncak Gunung Agung. Beberapa hari setelah pemerintah meningkatkan status Gunung Agung menjadi awas di awal tahun 2018, situs fifa.co.id mengutip situs Earth Observatory atau Badan Antariksa Amerika Serikat, kemudian bercerita dampak mendunia letusan hebat Gunung Agung yang terjadi di bulan Maret 1963. Mengacu pada catatan peneliti dari Universitas Iowa bernama James Hansen, ternyata ada pesan sangat menyejukkan di balik ledakan Gunung Agung lebih dari setengah abad yang lalu. Ringkasnya, aerosol vulkanik yang dilepaskan Gunung Agung di tahun 1963 tidak saja mengangkasa tinggi sekali, tapi juga bertahan di ruang angkasa dalam waktu bertahun-tahun. Sebagai akibatnya, ia menyerap cahaya matahari yang memancar ke permukaan bumi. Yang paling menyentuh, masih menurut James Hansen, letusan Gunung Agung berperan dalam membuat bumi menjadi semakin sejuk. Pekerjaan rumahnya kemudian bagaimana mengolah pesan kesejukan yang datang dari puncak Gunung Agung menjadi langkah-langkah keseharian yang betul-betul membuat bumi jadi betul-betul sejuk. Sebagaimana terlihat di sana-sini, bumi memang semakin memanas. Tidak saja memanas secara fisik, tapi juga memanas secara kejiwaan dan spiritual. Tidak elok menyebutkan hal-hal tidak indah yang terjadi di tempat orang lain. Bahkan di Bali pun, sebuah pulau yang sering disebut sebagai pulau terindah di dunia, terjadi beberapa hal yang memanas. Sebagaimana taman kering yang merindukan siraman air, bumi yang kering juga merindukan siraman air jiwa-jiwa yang sejuk serta lembut. Changing frequency is changing reality. Itu kesimpulan banyak sahabat yang meneliti energi, khususnya energi spiritual. Maksudnya, tatkala manusia mengubah frekuensi di dalam dirinya, ia secara aktif sedang mengubah realita yang ada di muka bumi. Mahakarya yang paling sering dikutip dalam hal ini adalah hasil penelitian dari Dr. Masaru Emoto soal bentuk partikel di dalam air. Tatkala ditunjukkan tulisan tanda petik tolol sebagai salah satu contoh, partikel air membentuk wajah yang menakutkan. Saat ditunjukkan tulisan damai, partikel air membentuk wajah indah yang menyerupai berlian. Ringkasnya, keadaan pikiran yang berbeda menghasilkan wajah realita yang juga berbeda. Undangannya kemudian, manusia secara aktif bisa membuat realita di muka bumi jadi lebih sejuk, terutama dengan cara terus-menerus bervibrasi di tingkat yang damai. Para sahabat yang peka dengan tubuh energi mengerti ada perbedaan yang keras antara mind energi dengan spiritual energi. Sementara energi pikiran cenderung ngotot dan kaku, energi spiritual lebih luas dan lentur. Jika energi pikiran lapar sekali dengan kebenaran yang keras, energi spiritual rindu berbagi keikhlasan yang sejuk. Tidak mudah membuat orang-orang pintar di sekolah dan perguruan tinggi untuk memiliki pikiran yang lentur. Lebih tidak mudah lagi membuat para politisi untuk berpelukan secara luwes saat pemilihan umum. Namun layak untuk diingat, tidak saja para peneliti yang bercerita tentang bumi yang memanas, bahkan
letusan Gunung Agung pun sedang mengundang manusia untuk semakin sejuk dari hari ke hari. Tetua Bali punya tradisi tua yang layak diendapkan ulang. Jika di tempat lain makhluk-makhluk bawah dimusuhi orang, bahkan ada yang menyebutnya sebagai musuhnya Tuhan, Tetua Bali memberi mereka suguhan, membikinkan rumah bernama Penunggan Karang. Pesan bimbingannya, energi-energi bawah yang ada di dalam diri, dari kebencian hingga kemarahan, jangan dibuang. Sebaliknya, didekap dengan penuh kasih sayang. Di psikologi ada rumus tua. What you resist, persist. Apa yang Anda lawan akan melawan balik. Untuk itu, dekap energi-energi keras yang ada di dalam diri. Persis seperti seorang ibu yang menerima kenakalan anak-anaknya. Mirip dengan tetua Bali yang merawat alam bawah dengan kesejukan kasih sayang. Meminjam pesan seorang guru meditasi. The most catalyst of change is to accept them as they are. Tatkala kekuatan keras di dalam diri diterima apa adanya, di sana perubahan terjadi. Dari sinilah langkah menyejukkan bumi sebaiknya dimulai. Sambil selalu ingat, hanya Ia yang menemukan sahabat sejati di dalam, yang bisa menemukan sahabat sejati di luar. Hanya Ia yang memiliki pohon sejuk di dalam, yang bisa berbagi kesejukan keluar. Inilah yang dimaksud oleh Tetua Bali sebagai jiwa yang agung. Ini juga tirta menyejukkan yang pernah memercik dari puncak Gunung Agung. Meracik ramuan untuk jiwa. Selama ribuan tahun, manusia sangat diselamatkan oleh konsep Tuhan. Beberapa puluhan tahun terakhir, muncul kumpulan manusia, dalam kurung tidak saja kaum ateis, yang sangat berjarak dengan konsep Tuhan. Salah seorang ahli biologi dari Universitas Oxford bahkan memberi judul bukunya God's Delusion. Konsep Tuhan disebut sebagai hasil halusinasi banyak manusia. Di tengah pilihan-pilihan yang demikian kontroversial, mesti ada yang berani meracik ulang ramuan untuk jiwa. Buku suci yang berumur tua tidak sepenuhnya salah. Namun ia datang dari kurun waktu yang sangat jauh, tatkala bioritme alam sangat berbeda. Sekaligus melewati fase penerjemahan yang panjang, lengkap dengan berbagai sumber penyimpangannya. Makanya salah seorang peneliti energi, Christy Mary Sheldon, secara eksplisit menyebutkan kalau vibrasi energi buku suci tinggal 55%. Dengan demikian, tanpa keberanian untuk meracik ulang ramuan yang pas untuk zaman ini, generasi baru akan bertumbuh menuju fase yang semakin gelap. Itu sebabnya, sahabat-sahabat di keluarga spiritual compassion telah lama diajak untuk istirahat dari segala bentuk konflik di dalam. Salah benar, buruk baik, kotor suci, gelap cahaya adalah sebagian bentuk konflik di dalam, yang sebaiknya segera untuk diistirahatkan. Agar para sahabat lebih yakin serta lebih terbantu, di bagian awal sesi meditasi diberikan mantra Om Rim. Makna sederhananya adalah seperti ini. Saya melihat kebersatuan di balik semua dualitas. Meminjam temuan di neuroscience, bidang otak manusia, dualitas lengkap dengan salah benarnya lebih terkait dengan cara otak mengerti realitas. Agar manusia mengerti siang, ia memerlukan malam. Agar seseorang kebahagiaannya mendalam, ia mesti melewati kesedihan. Dalam bahasa spiritualitas mendalam, semua yang disebut pikiran sebagai buruk baik mewakili tarian kesempurnaan yang sama.
Melalui mantra Om Rim, pertentangan di dalam dicoba diistirahatkan. Tidak saja mengurangi energi yang banyak bocor melalui pikiran, tapi juga mengajak para sahabat untuk terhubung dengan pusat energi. Begitu di dalam lebih tenang dan seimbang, para sahabat diajak untuk belajar memaafkan. Di barat telah diteliti menggunakan mesin EEG yang mengukur gelombang otak manusia. Penghalang terbesar untuk bertumbuh secara spiritual di zaman ini adalah kegagalan untuk memaafkan. Itu juga alasannya kenapa para sahabat diminta membayangkan luka jiwa dari masa kecil ke dalam bentuk bayi yang menangis. Menjadi pemaaf pada diri sendiri terlebih dulu, kemudian belajar menjadi pemaaf pada orang lain. Sambil merenungkan dalam-dalam pesan ini, kita dilukai oleh orang tua. Orang tua dilukai oleh nenek kakek. Nenek kakek dilukai oleh orang tua mereka. Begitulah mata rantai penderitaan di alam ini. Dan melalui memaafkan, kita sedang memutus mata rantai penderitaan ini agar tidak dilanjutkan ke generasi berikutnya. Agar para sahabat lebih terbantu dalam hal ini, di tingkatan kedua meditasi para sahabat diberikan mantra Om Sarvatva Namah. Terutama agar kulit telur diri yang kecil yang membuat manusia sangat sulit untuk memaafkan bisa segera pecah. Secara lebih khusus karena memaafkan memang tidak mudah dan tidak sederhana. Sebagai bahan renungan, memaafkan bisa diekspresikan ke dalam tindakan menjumpai dan mendekap orang melukai. Kalau seseorang di dalamnya sudah sangat kokoh, jika para sahabat di dalamnya masih tidak nyaman, lebih-lebih luka jiwanya masih sangat dalam, memaafkan cukup dibekali oleh pemahaman mendalam saja. Di balik luka jiwa yang mereka timbulkan bukan kejahatan, namun penderitaan yang tertahankan. Orang melukai mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat. Bisa orang tua yang bermasalah, bisa masa kecil yang penuh musibah, sampai kelanjutan karma buruk yang berasal dari kehidupan sebelumnya. Kapan saja di dalam terasa lebih tenang dan stabil, belajar menyempurnakan perjalanan jiwa dengan membadankan energi ayah dari atas serta energi ibu dari bawah. Energi ayah dalam bentuk cahaya putih menyatu dengan energi ibu dalam bentuk cahaya merah. Ketika keduanya berjumpa di ulu hati, cakra keempat, keduanya berubah menjadi cahaya berwarna merah muda. Pink berbentuk cinta kasih, love yang sangat lembut dan halus. Di titik inilah para sahabat memerlukan mantra Aham Brahmasmi. Diri yang kecil, Buana Alit, dan diri yang agung, Buana Agung, tidak lagi terpisah menjadi dua. Keduanya menyatu dalam energi cinta kasih. Pelan perlahan energi cinta kasih ini dipancarkan dari ruang yang kecil seperti setiap sel di tubuh sampai ke semua ruang yang ada di alam. Di saat memancarkan cahaya cinta kasih ini, para sahabat diundang untuk melafalkan mantra Aham Prema. Saya cinta kasih yang ada di sini untuk berbagi cinta kasih. Demikian maknanya. Bagi para sahabat yang terhubung rapi di jalan cinta kasih, akan terjadi getaran-getaran sejuk lembut halus di dalam setiap kali melafalkan mantra Aham Prema. Seberapa sejuk dan lembut getaran ini sangat ditentukan oleh keyakinan seseorang kepada guru. Sahabat-sahabat dekat di keluarga Compassion, derajat keyakinannya berbeda-beda. Ada yang yakin karena berkali-kali telah melihat cahaya bersama guru. Ada yang yakin karena sering menggigil menangis di dekat guru.
Ada yang yakin karena berkali-kali melihat pelangi di langit saat guru berdoa. Ada yang yakin karena melihat dengan mata kepala sendiri, guru sudah berkali-kali dilukai sama orang-orang, namun satu kali pun tidak pernah mengambil langkah mendendam. Sebaliknya malah memilih menjauh bersama punggung yang bersahabat. Di jalan compassion sudah ditulis lama, orang melukai adalah guru yang menyamar. Mereka datang untuk menunjukkan ke orang-orang tentang keindahan hati kita. Sahabat yang berkah spiritualnya paling mendalam dalam hal ini adalah ia yang keyakinannya sangat mendalam. Kemudian membadankan rangkaian mantra ini juga dengan keyakinan yang sangat mendalam. Di bidang psikologi klasik ala Sigmund Freud, psikologi kognitif telah lama disimpan pesan, apa saja yang diucapkan berulang-ulang selama puluhan tahun di alam sadar secara meyakinkan akan menerangi alam bawah sadar. Manakala alam bawah sadar sepenuhnya terang dengan cahaya cinta kasih, di sana ada kemungkinan perjalanan jiwa akan sehat dan selamat. Akibatnya, tidak saja yang bersangkutan perjalanan jiwanya selamat, orang-orang sekitar juga ikut selamat dan terangkat. Mahatma Gandhi adalah contoh bercahaya dalam hal ini. Ketika tubuh beliau terkena peluru panas, yang muncul pertama di pikiran beliau bukan marah dan dendam, melainkan wajah indah Tuhan. Sudah dicatat oleh sejarah ketika tubuh Gandhiji roboh oleh peluru, di detik itu juga jiwa yang agung ini melafalkan mantra Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram. Itu cara orang India kuno memanggil nama Tuhan. Sebuah tanda kuat kalau alam bawah sadar beliau telah terang benderang oleh cahaya spiritual. Dan lihat, puluhan tahun setelah peristiwa itu terjadi, cahaya Mahatma Gandhi masih terang benderang menerangi dunia. Jika saja di detik-detik kematian para sahabat ingat dengan mantra Aham Prema, kemungkinan selamatnya akan sangat tinggi. Terutama karena yang ditransfer dari satu tubuh ke tubuh lain saat kematian adalah energi kebiasaan. Jika seseorang di dalamnya kupu-kupu indah, secara alami ia akan mencari taman bunga yang indah. Bila para sahabat di dalamnya ringan tanpa beban, secara alami ia akan bergerak naik seringan asap dupa. Seumpama manusia wafat ditemani energi cinta kasih, ia akan diangkat naik oleh energi cinta kasih. Setidak-tidaknya akan terlahir menjadi manusia yang jauh lebih bermakna. Terlahir di tempat dan waktu yang ada ajaran suci, di keluarga yang berkecukupan, tertarik belajar ajaran suci, serta ikut menyebarkan ajaran suci. Dan yang terpenting adalah berjumpa guru sejati. Terima kasih telah mengikuti audiobook yang berjudul Mengolah Kemarahan Menjadi Kedamaian, karya Guruji Gede Prama. Mohon maaf atas kekurangan dan terlalu kelebihan di dalam pembacaan audiobook ini. Sampai berjumpa kembali.